Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru penggerak, saya Raden Angga Dwijayanto, calon guru penggerak angkatan 11. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja merupakan akronim yang tersusun dari buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mendorong perubahan positif terhadap siswa melalui pembelajaran yang efektif, kolaboratif, dan inovatif dalam menghadapi era 4.0. Prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan perubahan positif melalui pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis teknologi. Berikut adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Dalam poin buat pernyataan utama, pertanyaan yang saya susun adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua gaya belajar anak? Mengapa perlu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah mencari informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mengajak kepala sekolah, rekan guru, bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta membaca literatur mengenai pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar anak. Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak bisa mengakomodir gaya belajar mereka? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang berdiferensiasi? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi berjalan. Wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, atau murid, maupun orang tua. Pada poin gali mimpi pertanyaan yang saya susun adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang berdiferensiasi telah berjalan dengan baik? Apa keterampilan-keterampilan baru yang akan saya peroleh jika pembelajaran yang berdiferensiasi sudah saya terapkan secara berkelanjutan? Bagaimana respon anak jika guru sudah mengakomodir setiap gaya belajar mereka? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon gaya belajar anak melalui survei, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, membuat gambaran sikap dan respon anak atas pembelajaran yang berdiferensiasi melalui wawancara. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun adalah apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi?
Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat instrumen tes diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar anak, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, berkolaborasi dengan guru BK dalam membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gaya belajar anak yang ada pada tes diagnostik. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang susun adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bagaimana mengecek kemajuan keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah menunjukkan modul ajar pada kepala sekolah atau wakasek kurikulum, serta mengajak rekan sejawat menjadi observer di kelas saat pelaksanaan pembelajaran dimulai. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.